Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelas 6C. Saya di sini akan menjelaskan judul dari penelitian proposal saya, yaitu meningkatkan pendidikan karakter peduli sosial pada anak usia dini melalui cerita rakyat si Pitung. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa karakter peduli sosial adalah perilaku seseorang yang tergerak hati dan pikiran untuk membantu orang lain yang membutuhkan pertolongannya. Ketika seseorang membutuhkan pertolongan, ketika seseorang di dalam kesulitan, yang mempunyai karakter ini, ia akan membantunya. Tentunya tanpa mengharapkan imbalan dari apapun, tanpa mengharapkan balasan yang akan dia terima jika ia menolong orang tersebut. Lalu latar belakang dari penelitian ini ingin membentuk karakter peduli sosial pada anak usia dini melalui cerita Betawi yang sangat populer, yaitu cerita Si Pitung. Cerita Si Pitung ini kaya akan makna yang mendalam sekali ketika kita mendengarkannya, yaitu tentang peduli terhadap sekitarnya, menolong orang tanpa mengharapkan imbalan, lalu mengajarkan kita bahwa sebagian dari harta kita yaitu milik orang lain. Lalu di sini ada setelah tadi latar belakangnya yaitu menolong sesama tanpa mengharapkan imbalan apapun. Di sini kita akan fokuskan yaitu cerita rakyat Betawi untuk membentuk karakter tersebut, yaitu peduli sosial. Sedangkan fokus dari penelitian ini yaitu peran atau tanggung jawab orang tua dalam membentuk karakter anak dan dampaknya apabila seorang anak tidak memiliki karakter tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Ada 3, yaitu yang pertama ada bagaimana cara menemukan karakter peduli sosial pada anak usia dini, lalu bagaimana cara melestarikan kembali cerita rakyat yang sudah mulai terlupakan. Seperti yang sudah kita ketahui ya, cerita rakyat semakin kesini, semakin berkembangnya zaman, cerita rakyat sudah mulai terlupakan. Anak-anak yang lebih sering menggunakan gadget atau gawai ketika ia mendengarkan musik, tanpa kita sadari kita sudah tergantungan oleh alat teknologi, yaitu dengan apa-apa kita harus menggunakan gawai atau alat teknologi lainnya. Sehingga yang ketiga yaitu bagaimana cara menyadarkan kedua orang tua bahwa menumbuhkan karakter seorang anak harus dimulai sejak dini. Ketika menumbuhkan karakter seorang anak itu tidak ketika anak tersebut mulai ia menginjakkan kaki di sekolah, yaitu sekolah SD misalnya atau sekolah TK. Peran orang tua adalah peran yang utama dan yang paling pertama dalam membentuk anak karakter tersebut. Jika lingkungannya, mohon maaf, kasar atau lingkungannya jelek, otomatis anak tersebut akan terpengaruh di dalam dirinya, dia akan berperilakuan tersebut. Jadi ketika orang tua, ya penting untuk membentuk karakter anak, terutama karakter di dalam dirinya terlebih dahulu. Lalu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penulisan ini yaitu untuk menumbuhkan karakter peduli sosial pada anak usia dini, sehingga anak tersebut tidak hanya peduli terhadap dirinya, tetapi juga kepada orang lain. Misalnya, ketika 2 orang sedang bermain, ketika satu anak jatuh, ia tidak menertawakannya atau langsung merekam di dalam videonya. Ia akan mengulurkan tangannya untuk membantu anak tersebut. Nah, itu yang kita maksud dalam penulisan proposal ini. Lalu, melestarikan kembali cerita rakyat yang sedang mulai terlupakan. Lalu, menyadarkan pada orang tua bahwa menumbuhkan karakter harus dimulai sejak sedini mungkin. Manfaat ini ada 2, ada secara teoritis, memberikan pemahaman kepada kedua orang tua tentang karakter peduli sosial yang harus ditumbuhkan kepada anak sejak usia dini. Manfaat praktis, ini bagi peneliti sendiri menjadi informasi mengenai pendidikan karakter yang tetap menjaga kebudayaan daerah, yaitu sastralisan sendiri.
bagi masyarakat, sebagai evaluasi dalam mendidik anak, dan sebagai evaluasi untuk tetap menjaga kebudayaan di Indonesia. Sehingga seiring berkembangnya zaman, kebudayaan di Indonesia akan tetap melekat di dalam hati masyarakat di Indonesia, sehingga tidak akan terlupakan. Lalu di bab 2 yaitu ada kajian teori tentang peduli sosial yang tadi sama-sama kita bahas adalah tindakan seseorang untuk peduli pada lingkungan sosial di sekitarnya sehingga menjadikan seseorang tersebut tergerak hati dan pikirannya untuk membantu orang lain yang membutuhkan, membantu teman, saudara, lingkungan sekitar yang sekiranya membutuhkan pertolongan kita, yang sekiranya membutuhkan uluran tangan dari kita. Melalui apa kita menanamkannya? Melalui cerita rakyat yang tadi yaitu cerita rakyat si Pitung pada anak usia dini, sehingga akan lebih banyak untuk generasi yang akan datang. Semakin banyak orang-orang yang akan peduli terhadap sekitarnya, sehingga orang-orang yang tidak peduli terhadap sekitarnya akan ikut peduli terhadap sekitarnya, sehingga ketika banyak kejadian-kejadian yang memalukan, banyak kejadian-kejadian yang merasa dirugikan, banyak kejadian-kejadian yang membutuhkan uluran tangan, orang-orangnya akan siap untuk mengulurkan tangannya. Ketika ada pencurian, kita akan siap untuk menolong. Ketika ada orang yang terjatuh, kita akan siap menolong. Bukan malah memamerkannya di ponsel melalui aplikasi Instagram. Seperti itu. Lalu, penelitian relevan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu ada yang pertama, eksistensi cerita rakyat si Pitung di kalangan anak-anak Betawi oleh Tri Amanat. Nah, jika penelitian dahulu mengungkapkan eksistensi cerita rakyat si Pitung, sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu untuk membentuk karakter anak. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama menggunakan cerita rakyat si Pitung sebagai objek dari penelitiannya. Nah, yang kedua yaitu media pembelajaran buku berbasis cerita rakyat untuk meningkatkan karakter toleransi pada anak usia dini. Nah, jika perbedaannya yaitu jika yang peneliti terdahulu menggunakan objek media buku, sedangkan peneliti sekarang yang saya lakukan yaitu menggunakan cerita rakyat sebagai objeknya. Dan bersamaannya yaitu sama-sama membentuk karakter pada anak usia dini. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu saya menggunakan deskriptif kualitatif untuk memperoleh deskripsi tentang nilai-nilai peduli sosial yang terdapat di dalam cerita rakyat itu. Nah, sebelumnya apa sih itu deskriptif kualitatif? Yaitu menggambarkan, menganalisis, dan meringkas berbagai kondisi, situasi, dan dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Lalu selanjutnya ada data dan sumber data. Dalam KKBI, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Nah, wujud dari data penelitian ini adalah berupa kata-kata, frase, kalimat, dan wacana yang terdapat di dalam cerita rakyat Betawi si Pitung. Sedangkan sumber data yang dimaksud adalah penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dapat dirincikan sebagai sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yaitu cerita rakyat Betawi tersebut, sedangkan data sekunder yaitu yang mendukung seperti jurnal, artikel yang membahas tentang cerita rakyat Betawi si Pitung. Terus selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Lalu selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Yang dimaksud teknik analisis data yaitu proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yang artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan angka-angka, selanjutnya data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis dalam bentuk tulisan.
Selanjutnya ada teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu wawancara. Yang digunakan dalam penelitian ini wawancara yang terstruktur dan mendalam, yang artinya yang wawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Sekian dari proposal penelitian saya, kurang dalamnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.